baru dibahas 3 dari 25 terkait dengan fungsi masjid tadi. Nah, masjid tempat informasi ya untuk masyarakat. Kedua, menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid juga berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita semua menyadari rumah Allah adalah tempat yang betul-betul memberikan kemanfaatan bagi hamba-hamba Allah. Siapapun kita, Bapak Ibu, tidak ingin disolatkan di rumah kita, tidak ingin disolatkan di kebun sawit kita. Pasti kita terakhir kalinya ingin disolatkan di masjid. Maka makmurkanlah masjid ini. Kalau tidak ada lagi dengan tenaga, cukup dengan dana. Kalau tidak ada dana, dengan tenaga. Kalau tidak ada tenaga dan tidak ada dana orang tua kita, cukup dengan pemikiran, dengan ide, dengan gagasan. Nah, setelah apa yang disampaikan tadi, kemudian kita meninggalkan dunia ini, walaupun tidak sholat di sini, tidak ikut mengaji di sini, tidak ikut lagi berkegiatan di sini, tapi Masjid Al-Mu'min berfungsi terus ya. Bukan hanya 25, mungkin 35 fungsinya, mungkin 55. Tidak semuanya harus kita penuhi itu, tapi minimal dia akan terus berjalan dengan baik seiring dengan orang yang diamanahkan mengurusnya. Maka orang-orang tua kita ketika mereka berada di alam barzah, insya Allah pahalanya terus mengalir untuk orang tua kita. Karena Nabi pernah bersabda, "Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah." Maka shadaqatin jariyah yang paling banyak di negeri kita Indonesia adalah masjid. Maka jagalah masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Kemudian tokoh masyarakat yang turut hadir di sini, Pak RT maupun Pak RW. Kemudian ayah bunda jemaah Masjid Al-Mu'min dan ananda semua yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuknya Rabb semesta alam yang masih memberikan kita nikmat umur hingga malam ini. Kita sudah lebih kurang 2 pekan di bulan Jumadil Awal. Semoga ini adalah awal yang baik untuk kita menjadi hamba Allah yang semakin mencintainya. Dan kita tentu juga bersyukur atas kesempatan hadir di majelis ilmu ini, di tempat yang paling menenangkan jiwa dan pikiran kita yang disebut dengan masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah memakmurkannya sampai akhir hayat nanti. Semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi diinformasikan oleh Bapak yang menjadi MC, habis ini kita minum kopi. Kopinya bisa dipilih, gula putih atau gula aren. Kalau saya tidak milih dua-duanya, Pak. Saya milih bandrek aja. Bandrek pakai serai, pakai telur itik. Ya, itu minumannya. Itu baru minumannya, Pak.
belum selesai. Makanannya sate kambing aja. Jadi tidak usah yang macam-macam. Nah, jangan ditanggapi serius. Tapi di antara fungsi masjid yang jarang diketahui orang, kalau masjid itu berdiri tegak, maka orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang haus itu harusnya berkurang. Jangan dibalik, Pak. Ketika masjid sudah berdiri, orang miskin bertambah, orang lapar bertambah. Nah, itu bukanlah fungsi dan keberadaan masjid yang sejatinya. Saya tadi minta Bang Uul, panggilan akrab saya sama beliau, juga Pak RT dan pengurus musola Riyadul Jannah ya, tempat saya mengisi. Kalau bisa antara azan dan iqomah itu ada jedahnya, seperti Masjid Nabawi ataupun Masjid Makkah. Tapi ini mungkin bukan karena request saya, tapi ini menjadi sesuatu yang memang sudah biasa di masjid ini. Karena menghargai orang yang berbuka, gitu Pak ya. Karena saya pastikan pasti akan terlambat. Dan alhamdulillah tadi sampai di sini sudah rakaat yang pertama karena ke toilet dulu, kemudian lama, terus rakaat kedua, dan alhamdulillah masih dapat sholat berjamaahnya. Mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Saya tidak membahas itunya, ayah bunda. Saya hanya ingin menyampaikan kegiatan tadi. Semoga Allah meridhoi. Kita dianggap tokoh barangkali, lalu diundang untuk acara forum diskusi. Salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang utusan Riau. Beliau namanya Kiai Mursyid. Jadi dia minta pendapat saya mendengarkan terkait isu tentang daerah yang kemudian menjadi gagasan, apa kira-kira yang perlu kita usung dan menjadi sesuatu yang banyak kemaslahatan. Ya. Karena Riau ini kan negeri yang identik dengan Islam, Pak ya. Melayu, Islam, dan Masya Allah ini provinsi yang religius gitu. Kemudian saya sampaikan sama beliau, ada divisi kemasjidan, kalau saya tidak keliru Pak Kiai, itu di Kementerian Agama. Maka kita berharap kalau ada anggaran yang diturunkan ke Kementerian Agama, saya tidak tahu pasti angkanya, yang jelas APBN kita itu kan 3.000 triliun lebih kurang. Bisa di searching di Google, 3.000 triliun Pak ya, kalau nggak salah. Itu turun nanti di banyak kementerian. Salah satunya mungkin Kementerian Agama. Tadi coba searching di Google, apakah benar walau alam 2024 itu angkanya diterima anggarannya 74 triliun. 74 triliun. Sekali lagi walau alam. Tapi angka ini kan banyak sekali. Jadi kalau kita beli kopi banyak. Kita beli lontong malam banyak. Lalu apa yang saya usulkan? Bagaimana anggaran ini bisa diberikan kepada masjid untuk membuat badan usaha milik masjid. Ini kalau saya berpikir tadi parkir di bawah Pak ya, langsung punya gagasan. Jadi kalau saya orang sini Pak, kemarin Ahad saya disuruh menyampaikan nasihat pernikahan. Itu bukan di hotel Bu, itu saya masuk Jalan Dharma Bakti, masuk lagi menjelang kuburan itu, masuk lagi ke dalam gang yang tidak terlalu besar, saya lupa perumahannya, itu ada gedung di tengah perumahan masyarakat.
sepanjang memberikan nasihat pernikahan, Pak, di tempat yang bukan hotel bintang 5. Saya masuk sudah ada musolanya, tempatnya bersih, tenang. Seumur saya sampai hari ini, itu tempat yang paling menyejukkan hati ketika menyampaikan nasihat pernikahan waktu itu. Bukan karena kemewahannya, tapi saya melihat ini ada konsep pemberdayaan untuk masyarakat. Saya nggak tahu siapa yang punya gedung itu, tapi bayangkan kalau gedung itu dimiliki oleh perumahan, lalu perumahan ini mendapatkan hasil daripada gedung tadi yang disewa untuk orang yang menikah, orang yang walimatun urs gitu. Maka bisa saja untuk posyandu, pos ronda, kemudian olahraga untuk anak muda dan seterusnya. Jadi gedung itu sangat bermanfaat. Nah, saya bayangkan gedung yang di bawah kalau saya menyinggung badan usaha milik masjid itu nggak boleh mangkrak, Pak. Jadi kalau anak-anak ini sudah sarjana terus nggak ada lagi anak sama sekali, ini pernah kejadian MDA itu kosongnya lebih daripada 25 tahun. Jadi orang yang berwakaf kan kurang senang nih, Pak. Dia mewakafkan tanahnya menjadi lembaga pendidikan, tapi 20 tahun mangkrak atau tidak difungsikan sama sekali. Berarti ini nggak boleh, Pak. Izin Bapak Ibu, saya masih komisionaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, kemudian jadi penasehat Dewan Masjid Indonesia. Di tema malam ini saya angkat tentang kemakmuran masjid, karena ini masih berkaitan dengan baru terbentuknya DKM, Dewan Kepengurusan Masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mumin ini. Nah, itu baru kita bicara tentang fungsi masjid. Jadi kata beliau, kalau memang anggaran itu belum, ya kita berdayakan aja lah yang sudah ada dulu. Saya percaya, Pak, kalau jemaah ini bersatu, menghimpun kekuatan, itu kekuatannya luar biasa. Karena pernah kita menyampaikan ini di Masjid Jamiatul Zahidin, Jalan Hang Tua. Ya semoga ini tidak mengurangi pahala yang mudah-mudahan bisa mengalir buat saya, Pak. Itu pokok pikirannya waktu itu kita yang menyampaikan, yang mengeksekusinya adalah takmir masjidnya. Berdirilah depot air minum. Sekarang menyalurkan beras untuk masyarakat. Sekarang masih ada nggak tuh, Pak? Masih, Pak, ya? Alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi kemakmuran masjid ini, Pak, dia akan terasa lebih luas kalau dia tidak hanya tempat sholat saja. Kata Prof. Nazarudin, Menteri Agama yang terpilih sekarang, ada 25 fungsi masjid. Berapa anak-anak? 25 fungsi masjid. Yang pertama, di buku itu saya baca, masjid, baterainya udah mau habis sekali ya. Masjid menjadi pusat informasi publik. Masjid menjadi pusat informasi. Selama ini, Pak, informasi masjid itu apa? Orang meninggal, betul, Pak? Itu aja. Pernah enggak di masjid ini Dinas Perikanan buka lowongan kerja? Ini link aksesnya. Luar. BUMN buka lowongan kerja, ini aksesnya. Kasih, Pak. Ini sekali dua gini, Pak. Ya, satu-satu dulu ya. Tapi kurang jelas, Pak. Jelas yang pertama. Cash. Nah, lagi, Pak. Cash. Kalau cek belum tahu cair, Pak. Udah pengalaman soalnya. Itu fungsi yang pertama. Ya. Dulu ada orang cari jodoh di masjid. Maka masjid menginformasikan ada data-data
Ini imam tadi bagus bacaannya. Saya terharu bacaan imam di Masjid Al-Mu'min tadi. Alhamdulillah ya. Pakaiannya bagus, masih muda, tapi sayang nampaknya belum nikah. Kan? Ketahuan kan? Ya. Maka tempat yang paling baik untuk proses mencari jodoh kira-kira di mana, Pak? Ya masjid. Masa ibu mau menyerahkan anaknya kepada pria yang tak ada jaminan sholatnya? Tapi kalau sama imam tadi, oh dia bukan hanya sholat, tadi menjadi imam. Nah, jadi ibu-ibu silakan habis ini dikomunikasikan, ta'aruf ya. Nah, database itu harusnya ada di masjid karena dia menjadi fungsi informasi. Data jemaah, data lowongan kerja, data ini, data itu. Ya, Pak. Fungsi yang kedua, dulu di zaman Rasulullah SAW, masjid itu tempat berlatih, namanya riadoh. Jadi saya sedih juga tuh kalau masjid tak ramah anak. Jadi ada bapak-bapak yang suka marah-marah sama anak. Padahal anak-anak ini akan pengganti bapak-bapak itu. Betul Pak? Ya. Tapi ada pengurus masjid yang memfasilitasi kegiatan riadoh olahraga anak-anak tadi. Kami tidak ada lapangan. Kita bicara konteks masjid ini Pak, bukan infrastruktur yang kali ini ya sekian kali sekian, bukan itu. Tapi kalau sudah bicara kemakmuran masjid, itu dimensinya tidak hanya lokal tapi juga internasional. Betapa banyak masjid yang mendapatkan akses, ya dapat mata air lah kita kira-kira gitu dari pemerintah Saudi, dari mana-mana. Nah artinya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya lapangannya mungkin tidak di masjid, tapi anak-anak ini difasilitasi ada bermain di lapangan A, lapangan B, tapi semua itu ditanggung oleh takmir masjidnya. Dan itulah dakwah yang langsung menyentuh. Jadi kalau bapak marah-marah sama anak muda, sama anak-anak, itu gak berkesan. Tapi kalau bapak-bapak memfasilitasi mereka, kemudian mereka diajak ke masjid, mereka akan ke masjid. Ya. Karena masjid juga berfungsi. Jadi kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat, biasanya banyak alasan. Bisa saya ulangi Pak ya? Bisa ya Bu? Kalau ada niat, ada jalan. Kalau tidak ada niat, banyak alasan. Gak mungkin nih masjid kita buat sarana prasarana untuk kegiatan mengamalkan hadis Nabi. Al-mu'min qawiyyun ahabbu ilallahi mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Ya Pak. Bisa dengan kegiatan latihan bela diri. Saya tanya, kalau di bawah itu anak-anak diajarkan tradisional Indonesia, pencak silat misalnya, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh Pak ya? Bapak yang bilang boleh silakan nanti melatih ya Pak. Ya, sepertinya Bapak pendekar, ya, silet harimau. Insya Allah ya Pak, maaf tanya. Boleh, boleh. Tapi masjid menjadi eksklusif. Tidak ada yang boleh dilakukan kecuali sholat. Akan bertentangan dengan fungsi masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat berlatih riado itu di masjid. Nah kalau kita melihat dan membaca, merenungi, mendalami, mentadaburi masjid yang disebut dengan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa aqamus salata wa zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid
Saya tanya Bapak, kalau sholatnya hanya maghrib, isya dan subuh saja, makmur nggak Pak? Karena sholat ada 5 waktu. Kan qad aflahal mu'minun. Mukmin itu beruntung. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk di masjid. Tidak 3 waktu, tapi 5 waktu. Ya. Maka bagaimana sholat yang 5 waktu ini terisi semuanya? Zuhur kayaknya nggak bisa Ustaz. Karena marbot masjid kita tuh mahasiswa. Saya minta maaf ya Bu. Pernah mengaji setelah sholat zuhur. Kan bagus kan Pak ya? Kalau kita berinteraksi dengan Quran ini habis sholat kan bagus ya. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, semampu kita. Tapi gara-gara marbotnya ini buru-buru ke kampus yang di Panam sana, misalnya dia kuliah di UIN, itu masih sholat sunat, kipas angin dimatikan, AC dimatikan, lampu dimatikan. Jadi bergelap-gelap lah kita saat itu baca Quran di masjid itu. Ya Pak. Bapak senang nggak Pak kalau masjid ini terang? Senang nggak Pak kalau masjid ini terang? Senang kan? Jadi kalaupun marbotnya kuliah, bukan berarti penerangan masjid berubah. Ada masjid yang terang terus, tapi ada masjid yang sudah 6 bulan lampu kamar mandinya putus, tidak diganti-ganti sampai sekarang. Bukan saldonya tidak ada Pak. Sudah saldo ada, kita yang melihat dari Dewan Masjid Indonesia menambahkan pula dana semampu kita, dan saya nggak tahu terakhir apakah belum diganti juga. Kalau belum ini memang keterlaluan. Ya. Gimana orang mau datang 5 waktu ke sana? Karena orang bergelap-gelap dibuatnya. Orang jadi khawatir. Harusnya masjid terang, masjid dingin, ya. Karena kita akan memakmurkan setiap waktu. Ya. Itulah kenapa masjid itu pengurusnya disebut dengan takmir. Asal kata ya'muru tadi, memakmurkan. Jadi kalau pengurus masjid itu hanya punya uang, tapi nggak pernah datang ke masjid, ini tidak memenuhi syarat. Saya mungkin ini tentu ada yang nggak setuju, tapi kalau tadi diskusi dilanjutkan dan saya tidak kemari Bapak Ibu, karena acaranya sampai isya setahu saya mau mengusulkan juga itu, bagaimana profesionalitas pengurus masjid itu terukur dari sertifikasi kompetensi menjadi takmir masjid. Sedangkan tidak disertifikasi saja, itu orang nggak mau jadi pengurus masjid, apalagi disertifikasi. Tapi maaf Bapak Ibu, saya balik sekarang cara berpikirnya. Kalau saya lulus nanti di Jogja, doakan Bapak Ibu ya, jadi Dewan Pengawas Syariah. Kalau tidak keliru itu sertifikasi DPS-nya bekerja sama dengan MUI untuk lembaga zakat. Berarti saya bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah di Basnas misalnya, atau di Lasnas. Oke. Kalau saya ngambil sertifikasi Dewan Pengawas Syariah perbankan, lalu saya menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank Rio Kepri Syariah, BRK Syariah, karena kompetensi tadi, saya boleh nggak Pak mendapatkan ujroh? Ujroh tahu ya? Gaji. Boleh nggak Pak? Karena profesionalitasnya, karena kompetensinya. Boleh nggak? Kurang sepakat jemaah ini. Boleh nggak Pak? Boleh saja, karena profesional. Sama lah dosen lah. Kalau dosen menjalankan tridharma perguruan tinggi, pendidikan itu ada pengabdian masyarakat, ada pengajaran dan penelitian, maka dia berhak menerima namanya sertifikasi dosen. Dan dia telah disertifikasi.
Itu ada yang nunggunya 11 tahun Pak. Ada yang nunggunya 15 tahun baru sertifikasi kompetensi ber-NIDN dulu di zaman kita. Sekarang saya nggak tahu nomor induk dosen nasional itu. Berarti itu sudah. Nah, sama saja Pak MC. Kalau pengurus masjid ini sudah disertifikasi, lalu ikut ujian offline dan online, diujikan, lalu menjadi pengurus masjid yang tersertifikasi, dana yang saya sebut 3.000 triliun tadi Pak, serapan APBN kita, turun di Kementerian Agama, mungkin sampai 74 triliun misalnya. Lalu dari uang itu menggaji takmir masjid, setuju apa enggak Pak? Coba. Lebih setuju mana Bapak? Cara yang pertama atau diam-diam pengurus masjid makan uang anak yatim? Ini saya sampaikan begini Pak, karena sudah ada kejadian yang dilaporkan ke kita Dewan Masjid Indonesia. Angkanya bukan 1-2 juta Pak. Angka yang ketemu terlaporkan lebih kurang ada 45 juta, tapi fisik uangnya tidak ada. Ini amanah langit. Jadi kan di satu sisi orang marah dengan ide kita mensertifikasi lalu menggaji. Harusnya kita lebih marah dengan pengurus masjid yang makan uang anak yatim. Ditunggu setahun Pak Haji, enggak juga. Ditunggu 2 tahun, belum didistribusikan juga. Ditunggu 3 tahun, belum juga. Dengan alasan enggak ada anak yatim di sekeliling kita. Apakah sambil menunggu ibu-ibu ini jadi janda Pak? Enggak begitu Pak. Kita ada forum masjid Kecamatan Rintis. Kita ada forum masjid Pekanbaru. Saya tanya, kalau tidak ada dana anak yatim di sini, secara fikihnya gitu, ya Pak, secara usul fikih malahan, kalau bisa kita tanya yang ahlinya. Pertanyaan saya, boleh tidak Pak, Masjid Mukmin ini menyalurkan dana anak yatimnya ke panti asuhan Muhammadiyah misalnya? Boleh nggak Pak? Pak, saya tanya lagi ya. Di sini tidak ada anak yatim, 1 orang pun rasanya. Sudah 5 tahun ditunggu dana yatim ini sampai 500 juta. Lalu kita cari solusinya. Dana anak yatim yang terserap di masjid ini karena sudah sekian tahun tidak disalurkan, takut nanti terpakai duitnya. Pertanyaannya, boleh nggak disalurkan salah satu panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru misalnya? Boleh nggak Pak? Mana ada larangan secara nas? Dan nggak ada Pak. Tapi di situ bicara kemaslahatan. Mana yang kemaslahatan Pak? Ditunda-tunda atau segera disalurkan? Segera disalurkan. Inilah enak mengaji dengan jemaah Masjid Al-Mukmin ini. Cepat paham. Karena sebentar lagi minum gula aren. Kopi gula aren. Ini tidak kita habiskan ya Ketua ya. Ini kalau memang mau dikaji tematik, kita bisa bahas ini panjang lebar tentang fungsi masjid. Tapi banyak pengurus masjid itu yang marah Pak. Habis itu saya tidak diundang lagi. Ya biasanya gitu. Nah, jadi setelah ini kalau saya tidak diundang lagi berarti marah pengurusnya. Itu aja, tidak ada yang lain. Ya. Jadi makna Rasul yang peduli terhadap anak yatim, anak kafil yatim fil jannah hakaza, maka ana wa huwa fil jannah hakaza. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu. Harusnya gerakan yatim ini Pak, masjid kita buat. Coba ya Pak Ketua ya. Masjid Al-Mukmin parkir mobilnya payah. Tapi ada panti asuhan Al-Mukmin di Pekanbaru ini. Kalau Allah Pak, yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Selama ini kita tahu, yang buat panti asuhan itu organisasi besar seperti Muhammadiyah. Tapi kalau serius ngurusin masjid ini Pak, masjidnya memang kecil, parkirnya saja payah. Tapi Al-Mukmin punya panti asuhan, namanya Al-Mukmin. Bisa nggak itu Pak? Saya tanya, bisa nggak itu Pak?
Bisa. Kalau ada niat, ada jalan. Kita nggak tahu potensi jemaah ini. Mungkin ibu yang ingin bersanding dengan Rasulullah punya tanah. Misalnya ada 200 meter dari sini. Kemudian ada bapak yang di dinas sosial, pegawai negeri yang jemaah di sini. Ada lagi kedekatan kita dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita kerjasama. Lalu ada pengusaha yang bangun infrastrukturnya. Subhanallah Pak, jadi barang. Jadi memang masjid ini Pak, jangan berpikir sekian kali sekian. Tidak. Ada masjid Kapal Munzalan. Setiap pagi Bapak bisa lihat ceramah Ustadz Lukmanul Hakim di Instagram live. Masjid itu Pak, tak terlalu besar. Tapi setahu saya, dengan gerakan infak beras, itu menyalurkan 80 ton hampir di beberapa provinsi di Indonesia ini. Jadi modelnya ini Masjid Al-Mu'min di pinggir jalan, lahannya sempit, tapi menyalurkan 80 ton beras Pak, ada di beberapa kota di Indonesia. Nah, sama seperti itu. Tapi memang ada pasukan yang mengerjakan itu. Nah, sekarang bagaimana anak-anak muda itu mau melakukan itu? Nah, tentu perlu strategi juga. Strategi bagaimana menarik anak-anak muda untuk datang ke masjid. Berarti bukan dimusuhi, Pak. Anak muda itu mesti dirangkul. Karena anak-anak muda banyak lahir tumbuh di masjid. Ya, dibesarkan, dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, masih bicara fungsi masjid. Berarti kalau keberadaan sebagai pusat informasi, kemudian pusat kegiatan masyarakat, kemudian juga yang ketiga, menumbuhkan ekonomi masyarakat. Jadi tema khutbah 2 pekan yang lalu itu kerjasama ulama dengan umara. Kita ini muslim, mukmin, ingin bahagia dunia akhirat Pak. Tujuan kita itu. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, mesti bekerjasama antara ulama dengan umara. Kalau tidak, agak sulit tercapai. Agak sulit. Dia seperti mata uang 2 sisi yang saling melengkapi. Jadi ulama tanpa umarok tak bagus, umarok tanpa ulama tak bagus. Tapi kalau ulama dan umarok bekerja sama, salah satu contohnya lahir namanya undang-undang zakat. Saya tanya Bapak di sini dan Ibu, mengurus zakat ini sebaiknya setiap hari atau sekali setahun, Pak? Kurang jelas pertanyaannya. Mengurus rukun Islam yang keberapa itu? Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat ya, dan terakhir haji ya, ketiga ya. 4. Mengurus zakat ini sebaiknya setiap hari atau sekali setahun Bapak Ibu? Sekali setahun aja ya. Itu zakat fitrah. Sementara secara fikih ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat apa Bu? Zakat mal, zakat mal. Saya di mana-mana sampaikan Pak. Orang minjamin uang, rentenir gitu ya, kasih bunga, kemudian ada ancaman, menyita, mengambil aset dan seterusnya. Artinya mengurusin riba ini sekali setahun atau setiap hari Pak? Setiap hari ya Bu? Ibu pengalaman ya? Ditagih ya? Enggak ya Bu ya? Enggak ya? Itu tiap hari. Jadi untuk ngurusin keuangan Islam yang penuh berkah ini cukup sekali setahun. Benar atau salah tuh Pak? Salah. Tiap harilah ngurus itu. Betul Bu?
Maka dari 25 fungsi tadi, kita masuk fungsi yang ketiga, masjid harusnya memang punya baitul mal. Kalau undang-undang zakat tadi setelah diundang-undangkan kolaborasi tadi, maka penghimpunan zakat itu semakin besar. Saya kemarin diskusi lagi lewat peta jalan roadmap namanya, wakaf di Riau, itu diundang Basnas, Ustadz Masredi Hasan. Dia laporkan Basnas telah menghimpun dana zakat di Riau jumlahnya 65 miliar. Beda waktu saya tamat S1 2001 dulu Pak, dengan 2024. Dulu sepertinya Basda namanya Pak ya, Badan Amil Zakat Daerah. Masih ingat Pak ya? Tahun 2001, 2000-an gitu. Ya. Sebelum revisi Undang-Undang Zakat 2011. Itu tidak terurus Pak. Sekarang lewat undang-undang itu, kemudian penghimpunan menjadi besar. Nah, jadi kalau kita diteruskan diskusinya tadi, saya usulkan minta tolong ke Kementerian Agama yang punya sistem informasi masjid tadi dan bidang kemasjidan. Kalau masjid mau dibantu, ada persyaratan. Kalau masjid ingin menjadi masjid paripurna, misalnya ada persyaratan. Salah satunya kita usulkan, kalau belum ada baitul mal, karena terkait dengan regulasi, maka kita minta semua masjid mesti mendirikan unit pengumpulan zakat. Sekarang masjid mana Pak yang ada kamar tersendiri untuk loket pembayaran zakat? Ini cerita, mudah-mudahan menginspirasi. Kisah nyata. Seorang yang pulang kampung mudik mampir di Masjid Jogokarya. Dia mondar-mandir, pengurus masjid suruh anak muda, bapak itu mampir ke masjid. Coba tanya, ngapain mondar-mandir? Ternyata cari penginapan karena saatnya mudik udah penuh di Jogja. Tawarin aja, suruh nginap di masjid. Kira-kira kalau ini tempat sholat, lantai bawah itu ada kamar untuk orang musafir atau kairullah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nginaplah dia di tempat itu. Paginya dia pamit, lalu dia bilang, saya bayar zakat mal saya di sinilah. Dia bayar nilainya 12 juta rupiah. Itu saya dengar langsung dari Ustaz Salim Filah saat menyampaikan daurah kemasjidan waktu itu di Sepron, di Duri, kalau nggak salah. Itu dia bayar zakatnya 12 juta Pak. Berapa juta Pak? 12 juta. Lalu bercanda pengurus masjid, hotel mana yang satu malam saat itu Pak ya? Yang satu malam nginapnya bayarnya 12 juta. Paham ceritanya Pak? Coba kalau kita tidak ada UPZ-nya, tidak ada tempat menyediakan untuk orang musafirnya, maka itu tidak akan terjadi. Kan kita harus menjalankan asbabnya, sunatullah. Karena sudah waktu Isya Pak ya? Belum Pak? Oh 2 menit lagi. 2 menit ini ada yang mau bertanya Pak? Nanti kalau saya masih memang mau diundang lagi dan pengurus tidak tersinggung, kita lanjutkan masih tema tentang kemakmuran masjid. Semoga masjid-masjid di Pekanbaru ini tidak hanya di Jawa, bukan hanya di Jawa, masjid-masjid yang ada di Pekanbaru juga menjadi potret tentang fungsi masjid yang sebenarnya menjadi tolak ukur masjid percontohan, dan kita yakin Riau yang religius ini dan masjid menjadi tempat terdepan untuk menunjukkan Riau adalah provinsi yang religius dan peradaban Islam itu muncul di negeri yang Melayu ini ya Pak ya, yang itu ya tercatat dari masjid-masjid yang berfungsi dengan baik. Sebagai kesimpulannya, baru dibahas 3 dari 25 terkait dengan fungsi masjid tadi. Nah, masjid tempat informasi ya untuk masyarakat. Kedua, menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang ketiga, masjid juga berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan kita semua menyadari rumah Allah adalah tempat
yang betul-betul memberikan kemanfaatan bagi hamba-hamba Allah. Siapapun kita Bapak Ibu, tidak ingin disolatkan di rumah kita, tidak ingin disolatkan di kebun sawit kita. Pasti kita terakhir kalinya ingin disolatkan di masjid. Maka makmurkanlah masjid ini. Kalau tidak ada lagi dengan tenaga, cukup dengan dana. Kalau tidak ada dana, dengan tenaga. Kalau tidak ada tenaga dan tidak ada dana orang tua kita, cukup dengan pemikiran, dengan ide, dengan gagasan. Nah, setelah apa yang disampaikan tadi, kemudian kita meninggalkan dunia ini, walaupun tidak sholat di sini, tidak ikut mengaji di sini, tidak ikut lagi berkegiatan di sini, tapi Masjid Al-Mu'min berfungsi terus ya. Bukan hanya 25, mungkin 35 fungsinya, mungkin 55. Tidak semuanya harus kita penuhi itu, tapi minimal dia akan terus berjalan dengan baik seiring dengan orang yang diamanahkan mengurusnya. Maka orang-orang tua kita ketika mereka berada di alam barzah, insya Allah pahalanya terus mengalir untuk orang tua kita. Karena Nabi pernah bersabda, "Iza matal insan in qata'an amaluhu ila misalasin shadaqah jariyah." Maka shadaqah jariyah yang paling banyak di negeri kita Indonesia adalah masjid. Maka jagalah masjid, jagalah rumah Allah ini. Mudah-mudahan pahala terus akan mengalir buat kita semuanya. Banyak maaf dari saya. Mudah-mudahan Masjid Al-Mu'min ya, Al-Mu'min bisa membebaskan lahan-lahan yang sebentar lagi akan dilepas, atau kesadaran orang-orang ingin berwakaf untuk masjid ini, karena melihat masjid ini sudah ramai dengan segala usia, dengan fungsinya. Saya yakin Pak, itu bantuan akan datang, mata air akan terbuka, karena kita ingin memfungsikan dengan baik ya masjid yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Itulah tema yang kita bahas hari ini. Tidak bisa disimpulkan tentunya, hanya 3 saja ya. Tapi ada berapa lagi poinnya? Cukup dulu 3 ini karena keterbatasan waktu. Semoga Allah SWT meridhoinya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.